Terus gimana lagi? Ya, Ya udah Ya, Sekolah. jadi di kita bikin vlog. Bikin vlog tadi nih. kan mau konfirmah, isinya kan tadi udah selesai kan. Nah, sekarang penutup. Mak, ini baru mulai. Baru mulai ini, baru mulai vlog udah tutup aja. Jadi gimana ini? Siap-siap ke bawah dulu jangan Nah, di sini. jadi kalau seandainya Ntar bangun gampang bangun ketungkuk. bangun tidur, diusahakan Ya kami minum air putih. Kalau seandainya nih tiba-tiba air putihnya nggak ada, Ya itu tadi kan Hmm. kolam juga bisa jadi, dan namanya kolam kan nggak harus, kolam itu kan bersih kan, Mm-mm. yang tahu kita. tiba-tiba dia Kalau di kolam nggak ada, ketiban Tuh, kan gitu kan? cicak gimana itu? lah itu namanya Kolam. kan itu baru bahasanya kan baru Nih, tiba-tiba. Kita kan- nih, seandainya kita pahit ya kan. Tiba-tiba. Seandainya nih ya kan kita bangun tidur gitu kan, diusahakan minum air putih. Ya. Tiba-tiba, Kalau air ternyata putih adanya ada, air kolam kamar air mandi putih kita. ada air kolam. Nah pas Ya. kita mau minum air kolam, tiba-tiba ada cicak di dalam air itu. Ada. Terus apa ya yang harus kita lakukan? kan berarti geli kan. Secara logika Najis. kan nggak Najis. jadi Oke. minum air kolam. Ya duduk lah. Duduk. Begitu kan. Duduk. Sedangkan kita lagi seret nih, gimana? Ya kan Allah Maha Tahu. Iya, Kan iya kak. Mari kita lihat kan gitu kan. Iya, pakai ayatnya kan jelas. ayatnya apa tuh? Tadi. Ya udah begitu aja, mari kita tutup. Belum mulai, udah ditutup Nanti kita aja. Mulain lagi, ini kan baru tanggal. Kan jam 1 nanti kita cabut pulang. Ya bisa diatur. Bisa diatur. Terus selain dari bangun tidur, tiba-tiba nih kita bekerja, Ya. rasa pusing, gelisah gitu, Iya. ya kan? Uang banyak, tapi nggak mau makan. Tahu. Nah, apa? refleksinya apa? Itu apa? Ya kan gue bilang, mari kita lihat kan gitu kan. Iya, benar. Refleksinya kita duduk, kemudian kita lihat ayatnya. Mm-mm. Tadi udah kita sebutin. Apa tuh? Nama amruhu ila arada syai'a yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah mengendaki sesuatu jadilah. Nah kalau kita nyari, mamanya anak muda nyari cewek, nggak ada cewek, nggak ada gadis ya, janda pun nggak bisa. Tapi kan banyak yang sarankan jangan, kalau bisa ya cari yang perawan kayak gitu. Nah sekarang oke, yang Allah itu maha segala-galanya. Kalau memang mau perawan sekarang uang lo ada berapa? Karena untuk lamaran itu kan harus persiapan. Apa bedanya? Ke janda kan pakai ini juga. Ada uangnya ada berapa? Murahan. Emang ada bedanya kalau wanita sudah janda sama yang sudah perawan dengan harga nominal? Kalau sama-sama sayang. Ya. Gimana? Iya tinggal kan gue bilang kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat, ya kan? Sesuatu yang kita Heeh. harapkan itu bagaimanapun niatnya. Kalau niatnya jadi. Benar, Ya, jadi. nggak ada kopi, Mm-mm. teh pun jadi. Betul. Nggak ada teh, air putih jadi. Benar. Nggak ada air putih, ke warung kan begitu kan. Kalau kita masak nggak bisa, warung nggak ada, ya udah duduk. Nggak ada cewek banci kita. Kita salam dulu. Belum, tar dulu. Nih, tar dulu. Ya, belum tutup dulu videonya. Tutup dulu. Halo guys, jangan tutup dulu. Tutup dulu. Tutup ya, udah tutup ya. Tutup dulu, tutup. Billahi taufik wal hidayah. Kok gua bilang topik wal hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini jadi inti dari kita berbicara apa manfaat kedepannya untuk orang banyak. Ya, yang jelas itu yang kita lakukan rutinitas sehari-hari untuk menuju hidup yang sehat, Betul. tenang, tentram, yaitu menjadi keluarga untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Terus kata-kata motivasi yang bagus nih, kita sudah berganti tahun nih dari tahun 2022 yang selama kita jalankan dari Januari sampai sekarang, kan banyak hal-hal yang rintangan, bawah, tengah, atas. Sekarang mau menuju yang terbaru lagi nih kita. Mari kita bangun itu untuk di meningkatkan- 2023 apa tipsnya saya sebagai orang muda yang masih berumur, masih dari Pak Gimanto,
untuk kedepannya nih, untuk Yeah. kita nih yang anak muda, Yeah. tipsnya untuk semangat dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam berkreasi apa itu? Oke. Ya, Terima kasih, ini pertanyaan dan yang sangat bagus. Ya, mari kita jawab. Untuk meninggalkan tahun 2022 ini kan kita awal dari 2023 ini, yaitu untuk mengganti lembaran yang baru, yaitu meningkatkan ibadah yang lebih baik lagi. Yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, mari kita tutup lengkap dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rutinitas kita laksanakan, walaupun kita tidak bisa berjamaah baik di musola, kita bisa di masjid, nggak bisa di masjid, kita bisa di rumah kita sendiri. betul. Karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Semoga dengan adanya kita itu meningkatkan ibadah dan kaitannya dengan anak muda itu menjadi anak muda yang potensi, ya kan? Karena anak-anak yang sekarang ini kan milenial. Benar. Apa yang terjadi, apa yang tertutup, semua terbuka. Ya, hari ini terjadi di Amerika, di kampung kita bisa lihat, kita bisa dengar, karena buka Google kan gitu. Betul. Iya. Benar. Makanya nih tips-tips kebanyakan kalau kita lihat nih dari zaman kita dulu sama kecil susah dengan gadget. Sekarang lebih banyak anak-anak kecil yang sekolah SD, TK pun sudah punya handphone. Itu generasi anak seperti itu pantaskah sebagai orang tua dikasih handphone untuk anak-anaknya? Jadi pertanyaannya pantaskah? Karena zaman udah milenial ya. Ini bicara bukan pantas atau tidak pantas. Karena dalam arti ya orang tua, anak minta, orang tua kan tugasnya hanya menyiapkan, Betul. memberi. Kalau ada, kalau anak minta, ya kita sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak minta kita nggak bisa beli, ya kita jawab dengan baik. Nak, maaf bapak belum punya duit, tolong kita bisa lihat pakai handphonenya Iqbal dulu, Bang Iqbal. Kalau perlu pinjem HP-nya Bang Sarip kan itu boleh. Iya kayak gitu-gitu. Tapi setidaknya ketika kita sudah ada uang mengasihi ke anak tersebut, tapi tidak dipergunakan dengan hal yang baik untuk sebagai pengetahuan, tapi malah sebagai untuk hanya senang-senang saja di handphone. Itu solusinya apa? Nah, kita sebagai orang tua ya tentunya mengarahkan dalam arti yang terbaik. Ya gampang aja umpamanya dalam hal anak minta, orang tua memberi kalau ada, kalau mampu. Nah kita sesuai dengan kemampuannya itu ya kita arahkan yang terbaik. Paling enggak ya kita baca sholawat gitu aja. Kita ketemu dalam seminggu sekali, boleh kita baca sholawat bareng-bareng. Kita minta kepada Allah, karena awal Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai garda terdepan, atau mereka adalah orang yang menjadi panutan kita, gitu kan. Makanya kita sholawat, setelah sholawat nanti kita baca Al-Fatihah. Ya, inama amanul binyan itu niat kita dalam hati kita untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang saya tanyakan ini kan masalah anak kecil, ya kan? Dampak positifnya apa untuk anak tersebut, sedangkan anak itu nangis, tapi digunakan untuk hal yang tidak baik untuk kedepannya, gitu. Oh, supaya tidak terjadi yang nggak baik gitu. Iya, makanya. Ya kita sebagai orang tua, yaitu tadi saya ulangi lagi, yaitu untuk mengarahkan. Jadi yang namanya memberi itu kan tidak harus dibelikan HP, tidak harus dibelikan mainan, tidak harus dibelikan makanan yang enak-enak. Ya kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita udah sarapan atau udah masak, ya sudah. Karena sehat itu tidak menjamin dengan makanan yang enak-enak. Iya, betul. Karena untuk menuju rahmatan lil alamin itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Nih kan kita sudah banyak nih berbicara tentang hal yang bagus. Apa
manfaat yang sekarang kita hadapi, yang sekarang rasakan. yang kita rasakan Ada api. dalam perkumpulan ini? Apa manfaatnya, dampaknya apa, terus apa yang dibawa ke rumah nanti? Ya, alhamdulillah dengan pertemuan hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 1. Tanggal 1. Satu. Wah, Bulan apa? alhamdulillah. Bulan Tanggal 1 bulan Januari 2023. Gitu kan? iya betul. Nah, tanggal 1. Tapi itu bajunya 2019. 2020. Ganti presiden. Iya. Nah, ini kan kau. Oh, enggak. Berarti nggak usah main politik kita ya. Iya, jangan. Yang jelas harapan kita untuk menuju 2023 kan gitu kan. Iya. Ini adalah membuat lembaran baru, Betul. meninggalkan 2023 untuk menuju meraih yang terbaik. Kalau kemarin saya bilang kalau sholatnya masih bolong-bolong kan gitu kan, mari kita tingkatkan supaya lengkap, sempurna dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini itu kita usahakan 2023 meningkatkan sholat dulu kan. Yang kedua yaitu belajar kita hemat. Gitu. Itu aja yang gampang-gampang dulu. Hemat dalam arti kalau kita punya 10.000 ya bagaimana caranya 10.000 itu nggak habis hari ini. Nah, kalau kita umpamanya suatu contoh, Iqbal punya gaji suatu contoh 5 juta, ya jangan 5 juta dihabisin dalam 1 bulan, ya setidaknya bisa menyisihkan. Umpamanya anak muda belum punya istri, belum banyak permintaan, ini itu bisa menyisihkan, taruhlah 2 juta ditabung untuk masa depan. Begitu nanti sang kekasih itu menuntut minta untuk lamaran, nah di situ kita sudah punya. Janda. Kan janda katanya. Janda itu kan statusnya. Oh, Oh, statusnya. Tapi Iya. kalau dalam lamaran kan tentu kan tidak mengurangi rasa hormat. Iya, data bisa. Berarti menghilang lagi tuh tadi jadanya. Iya, janda itu kan statusnya. Tapi dalam hal lamaran itu kan etika, budaya. Tapi kan tetap kan artinya izin, minta restu kepada kedua orang tuanya bahwa saya punya rasa cinta dan kasih sayang untuk menuju ke rumah tangga dan pelaminan. Harapannya untuk menuju rumah tangga itu nanti kita hanya minta doa dari kedua orang tuanya, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, istilahnya semoga cepat punya momongan kan gitu kan. Nah, setelah nanti kita punya momongan kita menjadi anak yang harapannya anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang. Coba udah punya tua, anak, gitu. enggak nyari yang muda lagi. Ya, iya, tetap. Nyari yang muda. Masalah. Nyari yang muda. Punya anak. Nyari yang muda. Ya ini kan gini ya Pak. Ini kan pertemuan yang terbaik. Itu tujuan pertemuan hari ini apa? Untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Yang tadinya saya itu bertahun-tahun enggak, ya istilahnya berapa tahun yang lalu dari pertemuan di Pamija sampai sekarang baru ketemu, ini untuk istilahnya memori-memori yang dulu, memori dalam kita sholat masih di musola. Nah, kan Jarang gitu. dia kan ngomong soal ya. Terus kan, ya saya tidak menanyakan sembahyang di musola atau di masjid, yang jelas kan Iqbal ini anak yang baik. Amin. Yang saya lihat anak yang baik, anak yang soleh, kemudian patuh sama bapak dan ibunya. Ini bagus, ini harus kita pertahankan. Amin. Nah, dan nantinya kesananya kalau punya putra ya kayak bapak. Nih ya, saya mau nanya lagi. Banyak kan seseorang dilihatnya kita baik, tapi kan di luar itu kita malah lebih kurang baik. Itu apa yang kita harus ini bilangkan? Maksudnya kita benahi gitu. Iya. Nah, yang tahu
Kalau enggak bukan. Bukan. Yang tahu baik atau tidak. Ntar lagi vlog. Ya. Yang tahu Iqbal itu baik atau tidaknya kan dirinya sendiri. Betul. Nah, untuk memperbaiki itu ya kitanya ya ada nggak niat untuk memperbaiki? Karena niat baik itu kan yang tahu kan dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, orang lain hanya melihat dari dekat atau istilahnya suatu contoh tetangga. Nah, sekarang kalau kita merasa di luar itu umpamanya masih ada kurang banyak, mari kita sama-sama kita benahi. Benar. Bukan kita menghakimi, bukan. Betul. Makanya dalam surat kan itu kan ada kan, wal asri innal insana lafi khusrin, ya kan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sebenarnya untung kita ini beruntung sebagai masih orang yang beriman. Meskipun kita juga dalam keimanan itu kita masih punya kekurangan. Itu wajar, karena setiap manusia itu ketetapan lupa dan salah. Benar. Betul. Nah, kita menyadari dengan bahwa diri kita itu punya lupa dan salah, kita masih beruntung. Beruntung dalam arti punya iman itu untuk diingatkan untuk kembali ke jalan yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan melaksanakan sholat. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati. Iya kan? Wa tawassaw bis sabr, dengan jalan yang sabar. Kan begitu. Benar. Ini maaf, saya juga bukan kok merasa bukan, saya juga manusia biasa, tentu juga ada kekurangan. Kan bahasanya kalau manggil saya Pak di Arif, manggil saya Mas, itu kan bahasa, tapi di sisi di mata Allah kan sama. Benar. Kita juga manusia Benar. juga ketetapan lupa dan salah. Terus motivasi buat anak-anak muda, Ya. apa nih yang bikin untuk biar semangat dalam kesehari-hariannya lah, baik itu dunia kerja, baik itu dunia kita bermain atau apalah gitu. Ya, kalau untuk Pak D, motivasinya ya untuk anak-anak muda sekarang 2023 ini ya kita tingkatkan, terutama untuk sholatnya dulu aja deh, yang gampang-gampang dulu deh, jangan yang macam-macam dulu. Insya Allah karena sholat itu adalah as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kalau sholatnya sudah cakep, sholatnya sudah rutin, sholatnya sudah berjalan dengan baik, Allah akan menuntun kita menuju yang terbaik. Masyaallah. Gimana nih untuk Bang Sarip, ada pertanyaan gak nih untuk Ya, kan tentunya doa, Pak D? ya. Harus dong tanya untuk biar kita semangat dalam keseharian kita, terus menghilangkan hasut-hasut teman kayak gitu-gitu. Tanyakan saja, Bapak Sarip, boleh tanyakan. Ayo dong. Nah, jadi gimana, mau lanjut atau mau terus vlog ini? Ya itu tadi kuncinya, istilahnya kalau dilanjutkan dalam arti kan, kalau menurut saya ya sholatnya dulu aja dulu, yang rutinitas yang sehari-hari. Kalau insya Allah kalau sholatnya sudah berjalan dengan baik, ke arah kedepannya nanti akan dituntun oleh Allah sendiri, karena manusia itu sifatnya proses dan bertahap. Nah, ada arti hidup, ada tujuan hidup. Nah, itu bahasanya gitu. Kalau sama, apa sih artinya hidup, terlalu ini tinggi ya. Tapi karena kita beragama Islam ya, tentunya dengan sholatnya tadi, insya Allah nanti akan ketemu. Karena menemukan sesuatu yang apa yang kita cita-citakan itu memang tidak mudah. Jadi semuanya perlu proses. Betul. Perlu proses, kemudian saling kita bisa sharing antara yang tua dan muda, bisa tanya, minta arahan dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Nih, kita ketika sudah menjalankan seharian kita dengan baik, tiba-tiba ada guncangan, ngedrop lagi. Apa untuk motivasi untuk bersemangat lah kembali?
memang dalam kehidupan itu kan ada yang namanya dinamika. Dinamika kehidupan itu selalu berubah-ubah, ada senang, ada susah, iya kan? Ada susah, ada senang, dan ada kita mau membuat sesuatu pun dari bawah dulu dirintis. Gitu. Jadi prosesnya itu ya memang sabar. Kalau sudah sabar kok belum waktunya, ya kita sabar lagi masanya. Jadi kalau nggak salah batuannya kejatuhan air dari hari ke hari, ya kan? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu lama-lama batu yang kerasnya kayak gitu itu bisa lubang sedikit-sedikit itu lubang. Nah, insya Allah makanya kayak Iqbal, Sarif ini kalau kita punya keinginan sesuatu yang penting tekun, rutin, sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Udah gitu aja, nggak usah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin kita bisa datang ke rumah, motivasi yang dikasih penasehat di pagi hari oleh Di tahun yang baru. Mister Pak D Gimanto. Biasanya ya. Ya, sekarang penutupnya Pak D untuk warga-warga media sosial nih, apa nih untuk kasih semangatnya dong di tahun 2023. Ya itu tadi kan udah jelas kan, yaitu sebagai anak muda yaitu untuk sholatnya duluan ya deh. Oke, Sholatnya berarti dulu. sholatnya dulu Sholatnya diperbaiki. dulu. Suatu Terus saat dengan rutin yang tadinya masih merasa bolong-bolong untuk diaktifkan kembali. Nah, tadi ayatnya kan udah jelas tadi, Betul. surah Al-Asri tadi. Iya, betul. Jelas, itu mari kita buka nanti sampai di rumah. Nampaknya iya kan, wal asri. Istilahnya demi masa. Salah sesungguhnya manusia itu rugi karena apa manusia itu rugi? Karena semuanya itu proses. Bahkan Nabi Adam sendiri aja waktu diturunkan ke dunia itu kan anggap Allah sebagai hukuman. Benar. Iya kan? Iya. Itu jelas kan. Nah makanya dunia itu banyak rintangan, banyak kesulitan itu untuk diuji sejauh mana ketaatan kita terhadap Allah. Maka kuncinya ya kita ya selalu harus menjalankan perintahnya Allah dan harus meninggalkan. Udah tahu itu larangannya Allah kadang masih dilanggar. Nah perintahnya itu yang harus kita laksanakan. Udah begitu aja, nggak usah istilahnya apa ya. Oke. Yang muluk-muluk ya aku bukan ustadz, ini kan istilahnya sharing aja. Betul. Dan kebetulan agama kita ini agama Islam yang kita jalani sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya tentunya nggak usah jauh-jauh, misalnya inamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Betul. Oke. Meskipun contohnya gelas ini kopi nih, suatu contoh ketercak kaki kita tumpah, tapi dengan tumpahnya kopi ini karena ketidaksengajaan kan, ya otomatis Allah memberkahi. Buktinya udah kita minum, kan berarti kan nggak tumpah semua. Ini kan udah kita minum, seandainya tumpah pasti. Nah itu yang tumpah itu kita anggap hal yang mungkin ini yang nggak baik, nggak boleh diminum. Gitu. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Betul. Yaudah, sekarang tutup dari ceritain tadi kita. Ya sekarang kita tutup. Semoga tahun 2023 dan awal tanggal hari ini tanggal 1 Januari 2023 semoga sholat kita menjadi rutin. Amin. Dan menjadi lebih bagus lagi dan meningkat menjadi baik. Keimanan Semoga kita makin tinggi, hal-hal yang buruk kita ditinggalkan. ke depan kita tingkatkan sholat kita. Insya Allah Allah akan Mempermudah segala urusan kami. Atau Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.